Salam Pramuka. Dalam pembahasan kali ini, Kak Elis akan membahas tentang tanda pengenal seragam pramuka anggota dewasa. Tapi sebelum Kak Elis membahas dan menguraikan materi ini, jangan lupa subscribe channel Kak Elis atau Kak Elisa supaya Kak Elisa bisa memberikan materi-materi yang bermanfaat selanjutnya. Maka ayo kita tonton bersama-sama materi yang akan kakak bahas. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Kita mulai dari tanda umum. Yang termasuk dalam tanda umum adalah tanda pelantikan. Untuk putra berbentuk jajaran genjang dan ditempatkan di tengah saku baju sebelah kiri. Sedangkan untuk putri berbentuk lingkaran dan ditempatkan di ujung kerah baju sebelah kiri. Tanda wosem. Untuk putra berbentuk segi empat dan ditempatkan di dada sebelah kanan di atas papan nama. Sedangkan untuk putri berbentuk lingkaran dan ditempatkan di ujung kerah baju sebelah kanan. Papan nama berbentuk persegi panjang dan penempatan untuk putra dan putri sama, yaitu di dada sebelah kanan untuk putra di bawah tanda wosem dan untuk putri menyesuaikan. Setangan leher atau kacu berbentuk mirip dasi untuk putra dan putri penempatannya sama, yaitu melingkar di leher di bawah kerah baju. Untuk pembina putri yang berhijab, setangan leher atau kacu ditempatkan melingkar di leher di atas hijab. Tanda topi terbuat dari logam dan ditempatkan di depan sebelah kiri peci pembina. Berikutnya tanda satuan. Yang termasuk dalam tanda satuan adalah pita lokasi atau tanda kuarcap, terbuat dari kain dan berbentuk bordir untuk putra dan putri. Penempatan sama, yaitu di sebelah atas lengan baju sebelah kanan. Pita gudeg terbuat dari kain bordir, penempatannya di lengan kanan baju, lebih tepatnya di bawah tanda kuarcap. Tanda kuarda atau bed kuarda, penempatannya di bawah pita gudeg. Bed saka dan bed saku, jika pembina tersebut bertugas juga sebagai instruktur saka atau pamung saka atau bernaung di satuan komunitas, penempatan bed saka dan bed saku adalah di lengan baju sebelah kiri. Selanjutnya, tanda kecakapan. Yang termasuk dalam tanda kecakapan adalah badge atau tanda kualifikasi pembina satuan, penempatan di lengan baju kiri sebelah bawah. Untuk contoh yang dipasang di sini adalah badge
atau tanda kualifikasi pembina penegak. Kemudian tanda kualifikasi untuk pembina mahir, yaitu pita mahir dan selendang mahir. Penempatan pita mahir adalah di bawah setangan leher, sedangkan penempatan selendang mahir di atas setangan leher dengan setangan leher tetap terlihat. Tanda atau badge kualifikasi pelatih pembina berwarna perak untuk lulusan KPD dan berwarna emas untuk lulusan KPL. Penempatan sama seperti badge pembina satuan, yaitu di sebelah lengan baju kiri sebelah bawah. Selanjutnya, tanda penghargaan yang termasuk dalam tanda penghargaan adalah lencana pancawarsa, menandai kesetiaan, kepatuhan, kerajinan, ketekunan, kesungguhan, dan ketertiban anggota dewasa Gerakan Pramuka dalam menunaikan tugas kewajibannya selama 5 tahun. Penempatan pancawarsa adalah di atas saku baju sebelah kiri untuk putra dan putri menyesuaikan. Lencana karya bakti diberikan kepada anggota Gerakan Pramuka atas karya baktinya ikut serta dalam menanggulangi bencana sehingga meningkatkan citra bagi Gerakan Pramuka dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Penempatan lencana karya bakti adalah di atas saku baju sebelah kiri untuk putra dan untuk putri menyesuaikan. Lencana Wiratama diberikan kepada seorang anggota Gerakan Pramuka yang telah memperlihatkan keberaniannya, kesanggupan kerja, keuletan, kesabaran, dan ketekunannya dalam usaha menyelamatkan sesuatu atau seseorang atau mempertahankan kebaikan dan kebenaran sehingga berhasil dan bermanfaat bagi keselamatan Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa, dan negara. Penempatan untuk lencana Wiratama adalah di atas saku baju sebelah kiri untuk putra dan untuk putri menyesuaikan. Lencana Dharma Bakti diberikan kepada seseorang di dalam maupun di luar Gerakan Pramuka yang telah memberikan jasa atau pengabdiannya yang cukup besar bagi perkembangan Gerakan Pramuka dan gerakan kepramukaan di dunia. Penempatan untuk lencana Dharma Bakti adalah di atas saku baju sebelah kiri untuk putra dan untuk putri menyesuaikan. Lencana Melati diberikan kepada seseorang di dalam maupun di luar Gerakan Pramuka yang telah memberikan jasa dan pengabdiannya yang lebih besar bagi perkembangan kepramukaan.
Pemakaian lencana melati adalah dikalungkan di leher saat mengenakan seragam upacara. Sedang untuk seragam harian dipasang di atas saku baju sebelah kiri. Untuk putra dan untuk putri menyesuaikan. Lencana tunas kencana merupakan tanda penghargaan tertinggi dalam gerakan pramuka, diberikan kepada seseorang dari dalam atau luar gerakan pramuka yang telah berjasa sangat besar dan bermanfaat bagi perkembangan kepramukaan. Pemakaian lencana tunas kencana adalah dikalungkan di leher saat mengenakan seragam upacara. Sedangkan untuk seragam harian dikenakan atau dipasang di atas saku baju sebelah kiri untuk putra dan untuk putri menyesuaikan. Susunan penggunaan lencana pita gantung di seragam upacara adalah apabila lencana yang dikenakan lebih dari satu, maka dikenakan berjajar dari kanan ke kiri sesuai dengan tingkatan maksimum 6 lencana. Apabila lebih dari 6 lencana, maka disusun jajaran baru di atasnya. Sedangkan untuk tanda lencana yang berupa pita kalung, apabila menerima lebih dari satu lencana yang dikenakan di seragam upacara adalah lencana yang tertinggi. Sedangkan untuk seragam harian, apabila tanda harian lencana yang dikenakan lebih dari satu, dikenakan berjajar dari kanan ke kiri sesuai dengan tingkatannya. Maksimum 3 tanda harian lencana. Apabila lebih dari 3 tanda lencana, lencana tersebut disusun jajaran baru di atasnya. Selanjutnya adalah tanda jabatan yang termasuk dalam tanda jabatan anggota dewasa gerakan pramuka adalah pembantu pembina dan pembina pramuka, pemimpin saka termasuk pamong saka dan instruktur saka, kor pelatih, andalan, dan majelis pembimbing. Untuk menempatkan tanda jabatan adalah di tengah saku baju sebelah kanan untuk putra dan untuk putri menyesuaikan. Bagaimana hasil pembahasan tadi? Cukup jelas dan cukup membahagiakan kakak-kakak sehingga membuka wawasan kakak-kakak tentang tanda pengenal seragam pramuka anggota dewasa. Semoga dapat bertemu lagi pada pembahasan atau pertemuan materi berikutnya. Jangan lupa komentar, like, share, dan subscribe di kondisi tetap sehat. Jadi selamat bertemu lagi pada materi kakak Elisa yang selanjutnya. Salam Pramuka.